Halo guys, kembali lagi di channel Bahasin Film. Kali ini aku mau bahas film yang kisahnya mengambil latar pada saat zaman Nazi. Oke, daripada penasaran, yuk langsung aja guys. Pada tahun 1938 di Jerman, Liesel dan adik laki-lakinya diantarkan oleh ibunya dengan menggunakan kereta untuk diadopsi oleh pasangan Hans dan Rosa. Namun di tengah perjalanan, adiknya itu meninggal, dan di pemakaman adiknya itu, Liesel sempat menemukan buku yang tidak sengaja dijatuhkan oleh pemiliknya. Liesel pun akhirnya menjalani hidup barunya dengan keluarga angkatnya, yaitu Hans dan Rosa. Liesel pun juga mendapatkan teman baru yang bernama Rudy. Di sini, Liesel masih menyimpan buku yang ia temukan waktu itu. Namun suatu hari, Hans yang merupakan ayah angkat Liesel itu menyadari kalau Liesel sebetulnya tidak bisa membaca, dan karena hal tersebut, Hans pun mengajarinya. Bersama Rudy, Liesel pun juga bersekolah di sana. Namun, teman-teman Liesel sering mengajaknya dikarenakan Liesel masih belum bisa membaca. Namun di sini, Rudy tetap menemani Liesel dan mengajaknya bermain. Di sini, Liesel masih merindukan ibunya, dan ia pun sering menulis surat untuk ibunya itu. Hingga pada suatu hari, Liesel pun akhirnya mengerti kalau alasan ibunya menitipkan Liesel ke Rosa dan Hans adalah karena Ibu Liesel merupakan seorang komunis yang memang pada saat itu sedang diburu oleh penganut Nazi. Singkat cerita, seorang laki-laki bernama Max datang ke rumahnya dalam keadaan sakit. Dan ternyata, Max saat itu sedang lari dari kejaran Nazi. Hans pun menerima keberadaan Max di rumahnya, dikarenakan Hans berhutang budi pada ayah Max pada saat ia ikut perang dulu. Rosa pun membantu merawat Max. Walaupun sebetulnya, Rosa sering mengeluh kenapa suaminya mau menerima seorang komunis yang bisa membahayakan keluarganya itu. Di sini, Hans dan Rosa sebetulnya takut kalau suatu hari tentara Nazi mengetahui keberadaan Max di rumahnya. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyembunyikan Max di ruang bawah tanah. Liesel pun berhubungan baik dengan Max. Max yang tidak bisa keluar rumah sama sekali pun selalu diberikan laporan cuaca oleh Liesel setiap hari. Sejak awal kedatangannya, Max selalu membawa buku di tangannya. Liesel pun penasaran, namun di sini, Max terlihat tidak mau meminjamkan buku itu kepada Liesel. Hingga pada suatu hari, pada saat Natal tiba, Max memberikan buku yang ia punya itu. Dan ternyata, buku tersebut bercerita tentang Hitler. Semakin kesini, Liesel semakin suka terhadap buku, dan ia pun juga mengingat kosakata baru yang ia temukan di buku yang ia baca. Lalu, ia pun menuliskannya di tembok. Saat parade pembakaran buku yang dilakukan oleh Nazi untuk membakar semangat warganya untuk memusuhi Yahudi dan komunis, Liesel dengan segala keberaniannya diam-diam mengambil buku yang telah dibakar tersebut. Setelah acara selesai, dan ternyata hal tersebut diketahui oleh istri wali kota dari dalam mobil. Namun tak lama kemudian, ayah Hans datang dan mengetahui hal tersebut. Ayahnya pun sempat marah karena hal itu dapat membahayakan keluarganya apabila ketahuan. Dan di sana, Liesel pun memohon agar tidak memberitahukan hal ini kepada ibunya. Dan akhirnya, ayahnya pun setuju dan merahasiakannya. Di keluarga tersebut, Hans yang tidak lagi berminat untuk menjadi tentara karena ia tidak tahan terhadap kekejaman Nazi, Rosa pun akhirnya memutuskan untuk mencari uang dengan cara menjadi buruh cuci. Dan pada saat Liesel mengantarkan cucian tersebut ke pelanggannya, Liesel pun terkejut karena ia bertemu dengan wanita yang pada saat itu melihatnya sedang mencuri buku. Liesel mengira kalau nantinya ia akan dihukum. Dan ternyata wanita itu malah memperbolehkan Liesel untuk membaca di ruang baca miliknya. Karena ia tahu kalau sebetulnya Liesel itu sangat suka dengan buku. Hal tersebut terjadi berulang kali. Liesel pun semakin sering mengunjungi tempat itu ketika ia mengantarkan cucian.
Hingga pada suatu hari, wali kota memergokinya dan melarangnya untuk datang kembali. Liesel yang kini tidak memiliki bahan bacaan lagi pun akhirnya memutuskan untuk datang ke tempat itu diam-diam dan mencuri buku di sana. Dan tanpa disangka, Rudy memergokinya saat ia sedang menuju keluar. Rudy pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Liesel. Liesel mengatakan kalau ia sedang meminjam buku. Mendengar hal tersebut, Rudy pun menjawab kalau keadaan semua orang saat ini sedang kelaparan. Apakah Liesel tidak juga mencuri makanan di dapur wali kota itu? Lalu, Liesel mengatakan tidak karena Liesel tidak ingin melakukannya. Singkat cerita, tentara Nazi tiba-tiba datang ke rumah penduduk untuk mengecek ruang bawah tanah. Hal itu membuat Liesel takut. Ia pun mengatakan kepada Hans dan Rosa akan hal itu. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menyembunyikan Max agar tidak ketahuan. Dan akhirnya, cara mereka pun berhasil mengelabui tentara Nazi itu. Walaupun demikian, Max pun sadar kalau keberadaan dia sangat mengancam keluarga tersebut. Hingga pada akhirnya, Max pun memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, Jerman kini berperang dengan Inggris. Hans pun sempat diminta untuk kembali ikut berperang. Namun, karena ia tak tahan dengan kekejaman Nazi, ia pun menolaknya. Serangan udara pun sering kali dilakukan oleh tentara musuh. Dan pada saat serangan itu, para warga pun berlindung di tempat bawah tanah agar terhindar dari bom. Semua orang pun terlihat sangat cemas. Dan Hans pun memutuskan untuk menghibur mereka dengan menggunakan akordeon miliknya itu. Nazi yang saat itu sedang membutuhkan tambahan tentara pun akhirnya memanggil Hans untuk wajib militer. Hans pun terpaksa ikut berperang dan bergabung dengan tentara Nazi karena hal tersebut. Serangan udara pun makin sering berdatangan. Liesel yang sadar kalau Hans kini tidak lagi bersamanya, sehingga tak ada lagi yang bisa menghibur mereka. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menghibur orang di sana dengan cara membacakan mereka cerita untuk menenangkan suasana. Dan hingga saat ini, Liesel yang awalnya tidak suka dengan Rosa karena Rosa terlalu cerewet, ia pun menyadari kalau Rosa sebetulnya sangat menyayangi Liesel. Liesel yang semakin khawatir dengan keselamatan Hans pun semakin membenci Hitler karena pada saat itu, Liesel sangat rindu dengan Hans. Dan ia pun sempat menceritakan hal itu kepada Rudy. Dan ternyata, Rudy juga sangat membenci Hitler karena Hitler selalu ingin berperang. Hingga pada suatu hari, Hans pun datang. Liesel pun sangat terlihat bahagia. Dan Hans juga sempat memainkan akordeon untuk Liesel pada saat makan malam. Mereka pun terlihat sangat bahagia. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Perang saat itu masih belum usai, dan tiba-tiba serangan udara datang di saat seluruh warga masih tidur. Di tengah pengeboman massal tersebut, banyak korban meninggal, termasuk Hans dan Rosa. Liesel berhasil selamat. Namun di sini, ia sangat sedih karena kehilangan Hans dan Rosa. Dan tak hanya sampai di situ aja. Liesel juga bertemu dengan Rudy yang tengah sekarat. Rudy saat itu berusaha mengatakan kalau ia sebetulnya sangat sayang dengan Rosa. Namun, ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya itu. Hingga pada akhirnya, Rudy pun meninggal. Liesel akhirnya menjalani hidup bersama dengan wali kota. Dan pada saat 2 tahun kemudian, ia pun akhirnya kembali bertemu dengan Max pada saat ia sedang bekerja di tempat jahit. Dan cerita pun tamat. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Dan kalau misalnya kalian mau request cerita yang lainnya, kalian bisa komen di bawah ya. Oke guys, see you on my next video guys. Bye-bye.